Bakalan heboh. Bitor Suryadi akhirnya kena batunya juga. Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan kawanannya siap-siap menghadapi tuntutan hukum baru. Ada perkara baru. Prof. Paiman melaporkan orang-orang ini. Tanggal 12 Juli kita melaporkan 2 laporan polisi. Yang pertama, Roy Suryo, Bambang Suryadi, Rismond dan Hermanto, ya, untuk pencemaran nama baik Profesor. Dan untuk pasal pemerasannya kita Bambang Suryadi sudah resmi, segera Polda proses tangkap mereka, nggak ada basa-basi lagi. Laporan ijazah sudah dihentikan penyelidikannya dan mereka tidak boleh tidak menghormati institusi kepolisian, khususnya Kabar Eskrim. Gimana nih teman-teman? Roy Suryo, Bitor Suryadi dan kawan-kawanannya dan orang-orang lah segerombolan itu ibarat jatuh dari tangga tertimpa pula. Ini mah masalah berjibun berdatangan kepada mereka. Aduh. Ini bukan pasal berlapis lagi, tapi perkara berjibun mereka dihadapi oleh Bitor, dihadapi oleh Roy Suryo CS. Ya, saya kira terima kasih kepada Dr. Abbas yang telah menemani kami untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik dan pemerasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak tadi, Polda segera menindaklanjuti dan menangkap saudara Bambang Suryadi Bitor dan memproses hukum Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik. Terima kasih. Segera tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan karena telah mencemarkan nama baik Profesor. Dan jangan lupa Apes betul teman-teman. Apes betul. Nasib Bitor ini, nasib Rismond ini, nasib Roy Suryo ini. Di mana perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi sekarang sudah naik ke tahap penyidikan dan ditambah lagi dengan ini. Gimana enggak panik total teman-teman. Belum kelar yang satu. Ini dilaporkan oleh Prof. Paiman, di mana mereka menuding Prof. Paiman ini yang mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Yang ngamuk lah, wajar Prof. Paiman ngamuk ke orang-orang ini. Ya udah, siap-siap bagi orang-orang Bitor yang berani sekali koar-koar, bicara tanpa data, mempertanggungjawabkan segala ocehan kalian. Kan bisa bantu nggak untuk kegiatan butuh 20. Rupanya dengan dia itu di over ke SMA. Dengan Paiman bukan dikasih 20, dikasih 15. Dari 20 dari misalnya 20 kita miliar atau misalnya Gimana nih teman-teman? Gimana? Logika dari Bitor ini. Prof. Paiman diperas Bitor. Akui minta 20 juta ya. Cuma dikasih 15 juta. Tapi di sini Bitor membantah. Dia mengatakan saya kan mintanya 20 tapi cuma dikasih 15. Apanya yang diperas di situ? Kalau diperas itu berarti lebih dari 20. 100 ke miliar. Aduh. Aduh gimana nih teman-teman? saya tidak tahu mengenai pembicaraan antara kawan saya itu dengan Paiman. Tiba-tiba saya mungkin dari Paiman. Dan kalau saya pakai 20, saya mintanya 20. Begitu. Kata Bitor kalau memeras itu di atas 20, 100 misalnya. Aduh.
Jadi kalau misalnya di bawah itu nggak disebut pemerasan gitu. Aduh. Ini loh, pihak kepolisian sebenarnya tidak perlu bekerja keras lagi. Bitor mengakui sendiri meminta uang sebesar 20 juta rupiah. Kemudian Paiman memberi Bitor ini 15 juta. Ini sudah cukup sebenarnya. Satu bukti. Ya, saya kira masyarakat perlu cerdas di dalam menanggapi berita tentang isu ijazah palsu Jokowi. Kalau kita berbicara tentang palsu, berarti ada aslinya. Nah, ibaratnya begini, bahwa ada yaitu minyak goreng Bimoli yang palsu. Nah, berarti ada minyak goreng Bimoli yang asli. Nah, ini ada bandingannya. Nah, terkait dengan ijazah Jokowi, ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong. Ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu. Tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh, Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh, aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah, ini enggak. Jadi ini hanya lontaran yang memang tidak ada buktinya. Nah, tapi herannya, isu ini semakin liar karena masyarakat juga menelan. Ya. Nah, ini kalimat menohok untuk Roy Suryo. Untuk orang-orang yang mempercaya juga. Kemudian untuk Resmond, Dr. Tifa dan kawanannya. Mengenai mereka yang menuding dan yakin sekali. Katanya, kalau ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Dan kemudian menuding lagi. Kalau ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya diproduksi di Pasar Pramuka Pojok milik Prof. Paiman Raharjo ini. Aduh. Sedangkan teman-teman, kalau dimintai bukti, tapi mereka tidak punya. Hanya katanya si A, katanya si B, sampai si Z. Tidak ada bukti otentik. Hanya omon-omon. Nah itu yang bakalan menjerat orang-orang ini nanti. Bagus. Aksi Prof. Paiman ini yang memilih melaporkan orang-orang ini ke Polda Metro Jaya. Adakah sesuatu yang in a hurry gitu ya, gawat darurat, sehingga semua orang serasa bercepat-cepat buru-buru untuk menuntaskan problem ini? Padahal ini adalah sebuah problem yang sangat besar, sangat mendalam, apalagi sudah ada korbannya, kriminalisasi, yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur gitu ya. Semua ya, baik itu Roy Suryo, Resmond, Dr. Tifa ini juga. Semua bertanya-tanya dan mempertanyakan dan heran sekaligus kaget. Lah, kok ini ya laporan Pak Jokowi langsung naik ke penyidikan. Mereka tidak terima, mereka tidak menyangka kalau kasus ini cepat banget ya berlalunya. Tapi sebagian besar masyarakat merasa kebalikannya pun. Ini masalah, ini perkara sudah terlalu lama. Sudah seharusnya kemarin-kemarin pihak kepolisian sudah menentukan, mengumumkan siapa-siapa saja yang jadi tersangka dan menyeretnya satu persatu di balik jeruji besi. Biar mereka mempertanggungjawabkan segala tudingan, fitnahan mereka ke Pak Jokowi dan ke Mas Gibran juga. Abang klarifikasi. Siap. Ya, siap. Karena kadang saya memang sekolah beneran. Siap. Ya, S1, S2, Kita sudah diskusi. ya. Saya sudah menyatakan minta maaf. Ya. Saya kan belum melakukan apapun terhadap kampus. Ya. Oh, Ya. saya banyak kawan. Kalau mereka merasa nggak benar, karena sebenarnya sudah melawan duluan. Iya. Jadi kan tidak ada. Ya. Jadi saya pikir antara kita Selesai ya? saya. Ya, karena ini pengacara saya. Ini abang saya. Iya. Ini kalau nggak minta maaf, itu dilaporin gitu loh. Makanya karena kita sudah jadi saudara, sudah saling memaafkan. Dulu, karena nanti akan clear ya, bahwa itu saya itu nggak benar ya, karena saya mau sekolah beneran. Iya. Ya. Aku juga beneran. Nah itu belum. Iya. Aduh. Bitor Suryadi. Akibat tudingannya lagi nih. Akibat ocehannya.
ke Paiman Raharjo, ke Prof. Paiman. Akhirnya lah dimintai pertanggungjawaban, klarifikasi oleh Prof. Paiman, dan ngalah-ngalah inhibitor dan mengakui, kemudian meminta maaf. Kenapa? Takut, panik, tapi udah terlanjur ya. Semua udah terlanjur, ibarat nasi telah menjadi bubur. Boleh kok diterima permintaan maafnya. Tapi proses hukum seperti yang dilakukan oleh Prof. Paiman ini, yang memilih melaporkan orang-orang ini, Bitor ini, Roy Suryo ini, dan gerombolannya ini ke Polda Metro Jaya. Biar clear gitu. Biar bisa mereka mempertanggungjawabkan segala ocehan-ocehan, fitnahan, tudingan yang selama ini mereka keluarkan, yang membuat gaduh masyarakat. Nah, gimana teman-teman menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini